Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Iqbal Reza Falevi. Semoga nggak bosan ya teman-teman. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dari Prodi Manajemen 2023. NIM saya 28923500052. Kalau nomor telepon mungkin nanti aja teman-teman. Oke, teman-teman. Di mata kuliah saya ada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, aspek hukum dalam manajemen. Oke. Dari mata kuliah itu membahas tentang materinya Omnibus Law ya. Apa sih Omnibus Law itu? Kita akan bedah nanti di sini ya gitu. Dan juga saya tidak terlalu mengerti tentang Omnibus Law nih. Apakah Omnibus Law menguntungkan gak sih buat para buruh-buruh atau pekerja yang di luar sana gitu, menguntungkan atau tidak sih gitu. Karena mungkin banyak ya teman-teman yang di sana, kita melihat di berita-berita atau ada teman kita yang demo karena tidak puas dengan Omnibus Law, undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini gitu. Mungkin kita akan bedah nih teman-teman, apa itu Omnibus Law. Oke, kita mulai dari mana ya? Oh iya, mungkin sebelum kita memulai kita beragama percaya masing-masing teman. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi kesehatan dalam bekerja, dan selalu diberkahi dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Oke, yang pertama, urgensi hukum ketenagakerjaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda Omnibus Law. Oke, mungkin ada urgensinya juga ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pengertian Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law itu teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Tahu dong, sekarang udah baca. Oke, Omnibus Law itu merupakan suatu perundang-undangan yang dibuat untuk mengacu pada suatu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang yang lebih sederhana, lengkap agar tidak terjadi tumpang tindih. Mungkin dari pengertian ini, mungkin undang-undang yang sebelumnya nih, sebelumnya mungkin agak tumpang tindih dan lebih disederhanakan nih dalam Omnibus Law. Itu mungkin ya teman-teman. Oke. Yang kedua ada pengertian hukum ketenagakerjaan. Pendapat dari Supomo Manulang nih tahun 1995. Dia punya pendapat bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Itu menurut Supomo pada tahun 1995 tentang pengertian hukum ketenagakerjaan. Oke, yang kedua, di sini ada alasan pemerintah membuat Omnibus Law. Apa sih alasannya? Apakah untuk menguntungkan pemerintah, apa untuk menguntungkan kaum buruh? Gitu ya. Oke, yang alasan pemerintah membuat Omnibus Law itu terlalu banyak regulasi antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Sering terjadi tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik. Hal ini juga memperhambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu mungkin salah satu alasan dari pemerintah membuat undang-undang Omnibus Law hingga saat ini. Oke, ini itu dari pengertian, alasan, dan pendapat dari ahli atau apa ya teman-teman, Supomo Manulang ya, berpendapat seperti demikian. Oke, kita akan next ke slide selanjutnya.
Oke. Omnibus Law diterbitkan untuk mencabut dan merubah beberapa peraturan undang-undang. Dilakukan oleh negara dengan sistem Commuter Law. Dan Indonesia juga sudah pernah memakai konsep Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang mencabut ketentuan dari 4 undang-undang sekaligus. Dari Omnibus Law ini ada keunggulannya teman-teman. Apa sih keunggulannya? Oke, ini keunggulannya. Penataan regulasi yang menjadi masalah-masalah di Indonesia berkolaborasi nasional mencatat ada 5.000-an peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai daerah. Namun menurut berbagai elemen masyarakat menilai tujuan itu tidak tercapai karena tujuannya hanya lebih diarahkan kepada peningkatan investasi meskipun ujungnya adalah pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Melanjutkan pemerintahan Jokowi Jilid 1 yang ingin memudahkan berusaha, di mana Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan investasi baik dari dalam negeri atau luar negeri, di mana tujuannya adalah untuk menyerap pengangguran yang ada di Indonesia. Karena terlalu banyak pengangguran di Indonesia sehingga undang-undang ini dibuat nih keunggulannya. Mungkin teman-teman di sana yang bertanya apa sih keunggulannya, ini nih teman-teman keunggulannya yang menjadi penata regulasi yang memang menjadi masalah di Indonesia, teman-teman. Oke, selanjutnya tenaga kerja asing. Secara regulasi memang dipermudah karena ketentuan sebelumnya harus ada IMTA dan pengecualian IMTA hanya perwakilan negara konsuler, diplomatik, dan sekarang bentuknya bukan IMTA namun pengesahan RPTKA dengan IMTA yang pengecualiannya hanya konsuler dan diplomatik. Kalau sekarang ini termasuk anggota direksi dan komisaris dengan kepemilikan saham tertentu juga tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja beberapa jenis kegiatan yang salah satunya tentu juga tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja beberapa jenis kegiatan yang salah satunya adalah startup. Padahal pada startup itu adalah peluang untuk penyerapan tenaga kerja, tapi ternyata pada sektor RPTKA nya termasuk dari yang dikecualikan. PKWT, wah teman-teman mungkin udah pernah sering nih dengar PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PKWT akan lebih dipermudah. Maksudnya dia berbasis ketaatan, yang berbeda dengan yang lainnya yang lama, yaitu dengan batasan-batasan di mana maksimal 2 tahun bisa diperpanjang 1 tahun, dan jika lebih dari itu akan menjadi PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu tetap. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang diserahkan pada kesepakatan pekerjaan dengan pengesahan, karena ini sama dengan peraturan pengupahan dan Undang Cipta Kerja. Oke. Next kita akan bahas jam lembur. Jam lembur, terdapat perubahan jam lembur dari 3 jam menjadi 4 jam. Maka skala upahnya belum jelas karena skala upah ini ditentukan oleh perusahaan. Jika di rancangan undang-undang ini juga belum jelas tentang pengaturan upah lembur, di mana besarannya upah ini diserahkan pada perusahaan. Cuti. Dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 yang termasuk cuti adalah ketika menghitankan anak, kawin, keluarga meninggal, haid, membaptis, dan lain sebagainya. Jadi meskipun pekerjaan tidak masuk, maka pekerjaan tetap mendapatkan upah, di mana ketentuan ini dihilangkan dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja yang baru dan diganti dengan pemberi kerja wajib memberi upah ketika pekerja tidak dapat bekerja
karena berhalangan, di mana ketentuan berhalangan ini belum diatur secara spesifik. Jadi dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan dari peraturan yang lama, di mana ia mengatur secara spesifik tentang cuti lebih dari perlentur di peraturan yang baru ini. Namun berdasarkan isu jika cuti ini akan dimasukkan dalam cuti tahunan. Padahal untuk cuti ini tadi teknisnya bisa diatur dalam di peraturan perusahaan untuk di peraturan kerja bersama PKB. Next, PHK. Jika memang alasan PHK diperluas dari peraturan yang sebelumnya, itu diatur secara terpisah dari beberapa pasal dan sekarang akhirnya dijadikan suatu pasal. Peraturan sebelumnya ketentuan pesangon itu ditentukan menuruti jenis pasalnya. Oke, terus di sini juga ada upah minimum, teman-teman bisa baca ya. Untuk upah minimum dari undang-undang dari undang-undang kerja yang sekarang berlaku di provinsi, yang penentuannya melibatkan Dewan Pengupahan Daerah dan Dewan Pengupahan Nasional. Namun rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang tidak dihapus, tapi ada upah jenis lainnya, yaitu upah satuan hasil per jam, upah di asal kesepakatan, terus minimum. Oke, mungkin bisa ke next selanjutnya teman-teman. Wah, ada banyak sekali nih teman-teman. Ada penghargaan masa kerja, itu bonus. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini sudah ada, namun akan diberikan pada saat PHK. Dan di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini disebut penghapusan masa kerja dalam bonus diatur dalam pasal Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana ia mengatur soal penghargaan lainnya, dan yang menariknya hal ini diwajibkan untuk memberikan penghargaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemberi kerja berdasarkan ini harus memberikan penghargaan lainnya kepada pekerja. Ketentuan ini harus dilaksanakan paling lama 1 tahun setelah undang-undang ini berlaku. Oke ya teman-teman. Masalah-masalah yang timbul dari rancangan undang-undang ini teman-teman ya, pasti masalah-masalahnya. Pertama, terdapat banyak penolakan dari rancangan undang Cipta Kerja, di mana pemerintah kurang melibatkan teman-teman, sebentar ya. Stakeholder terkait dalam pembentukan rancangan undang-undang ini. Kesalahan pemerintah di sini terkesan agak tertutup, dan pembahasan draft awal rancangan undang ini maka menimbulkan kerugian di mata masyarakat karena berkaca pada rancangan undang-undang KPK yang memang tiba-tiba disahkan dalam waktu cepat dan tanpa melibatkan masyarakat. Waktu cepat dan tempo yang sesingkat-singkatnya mungkin ya. Kedepan pemerintah dan DPR melibatkan partisipasi publik, keterbukaan yang memang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Rancangan undang-undang ini boleh dikatakan secara cacat formil karena pertama, metode ini merupakan memang tidak diatur di dalam regulasi kita atau Omnibus Law. Yang kedua, terkesan tertutup sehingga masukan, kritik tidak dapat tersampaikan bagi pihak-pihak yang terdampak pada khususnya dan pada umumnya di seluruh elemen masyarakat tentang substansi dari rancangan undang-undang ini. Oke, kita sampai pada kesimpulan nih. Juga nih kita 15 menit membahas tentang Omnibus Law teman-teman. Kesimpulan yang kita dapat dari rancangan undang-undang ini memang harus menjadi perhatian semua elemen masyarakat, karena bukan hanya tenaga kerja yang akan merasakan dampak dari rancangan undang-undang ini. Pada dasarnya, Omnibus Law ini adalah satu peluang yang dilihat oleh
presiden, di mana ia bisa menjadi jawaban atas problematik ada di Indonesia. Hari ini menekel kebijakan yang berbelit-belit, namun di mata masyarakat, khususnya kaum terdampak ini justru menilai dengan hilangnya aturan ini malah menghilangkan juga kepastian yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, ada aturan yang bukan dihapuskan melainkan diganti secara konseptual, di mana ini bisa menimbulkan implikasi apakah memang seimbang dari benefit yang dirumuskan dengan cost yang sebenarnya, dan bisa diperkirakan jika memang undang-undang ini diterapkan. Saran dari saya mungkin ya awal dari proses ini sebenarnya adalah adanya keterlibatan beberapa pihak dalam pembahasan rancangan cipta di mana hanya pihak pengusaha teman-teman, dan setelah itu draft dimasukkan DPR, baru pemerintah mengklaim akan mengajak untuk bersama-sama membahas rancangan undang-undang ini. Jadi sebenarnya kayak kecemburuan aja sih gitu. Kenapa undang-undang diciptakan tapi masyarakat nggak dilibatkan gitu. Jadi kan masyarakat sebenarnya kita dianggap nggak nih sebagai masyarakat kita, apalagi ini kan undang-undang yang mencakup tentang buruh ya. Karena kan diajak nih buruh untuk membahas nih tentang rancangan undang-undang ini, sehingga tidak ada pikiran-pikiran yang mungkin negatif dari kaum buruh. Itu sih sarannya. Oke teman-teman, sampai di akhir materi kuliah kita hari ini, pembahasan kita. Mungkin kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.